Oh anjing. Ugeng, fuck. Yo, so we're back at it again. How you guys doing out there? Semoga masih tetap sehat dan tetap semangat menjalankan segala aktivitasnya. So, di video kali ini gue mau bahas konten tato gue kemarin. Dan gue open Q&A kemarin. Jadi gue bakalan jawab Q&A-nya di video ini sambil gue menerangkan lah beberapa hal yang gue tahu tentang si tato itu sendiri. Semoga menjadi pertimbangan lah buat orang-orang yang mau bertato atau yang emang udah punya tato. Semoga menjadi masukan yang positif. Q&A yang pertama, sakit nggak? Ini pertanyaan yang sangat-sangat basic sih sebenarnya. Sakit. Mau dimanapun tempatnya, di tato itu sakit. Kalau misalkan ada orang yang bilang di tato itu nggak sakit, ya bohong sih menurut gua. Tapi sakit yang dimaksud itu ada yang acceptable dan yang enggak gitu. Ada yang bisa diterima dan enggak. Mostly setiap kali jarum nyampe, ya namanya kulit kita dirajam sama jarum kan tajam, ya tetap sakit. Jadi pain levelnya yang beda-beda gitu. Di spot yang tangan sebelah sini mungkin ya pain levelnya agak standar, jadi ya ini nggak sakit. Tetap sebenarnya sakit, cuman badannya lebih gampang menerima gitu dibanding spot-spot yang lain, mungkin kayak leher, sela-sela jari yang kayak kemarin gue bilang pain levelnya 4 atau 5. Pertanyaan kedua, tatoan susah cari kerja, bener nggak? Kerja yang seperti apa yang lu cari? Balik lagi ke lu nya gitu, lu nyarinya kerja seperti apa? Kalau misalkan lu tatoan terus lu pengen jadi pegawai negeri, ya jelas mimpi gitu kan. Tapi kalau misalkan lu tatoan tapi lu mau berusaha dengan cara apapun, bekerja, yang penting kerja, dapat duit halal, nggak kok, gampang. I'm a living proof lah. Tato gue banyak tapi ya gue bisa kerja kok. Yang susah itu cari mertua. Next, sholat atau ibadahnya gimana kak kalau tatoan gitu? Ya nggak ada yang dirubah, sholatnya tetap sama, gerakannya kayak yang nggak tatoan, ibadahnya pun tetap sama sih. Gue orang yang percaya kalau yang namanya ibadah itu urusan pribadi kita sama Tuhan kita masing-masing, nggak mesti gue umbar juga. Next ya, bantuin cari cara buat izin ke orang tua dong kak, gue mau bikin tato soalnya. Ya nggak ada cuy, gue nggak bakalan bisa bantuin. Kalau misalkan memang lu masih takut atau lu nggak bisa izin ke orang tua, ya lebih baik jangan. Karena ya itu aspek-aspek yang harus dilakuin ya pada saat lu yang belum bertato, pengen punya tato nih, apapun alasannya ya. Ada yang buat keren-kerenan mungkin, tapi sih menurut gue pribadi tatoan itu nggak nambah keren kok. Ya gue ngerasa kalau misalkan tanpa tato pun ya gue keren-keren aja. Terserah alasannya apapun, tapi kalau misalkan kalian pertama kali mau ditato tapi ada aspek-aspek yang memberatkan, ya better jangan. Terlepas dari tato itu seni, tato itu keren-kerenan, tato itu apa, tato itu yang pasti itu komitmen. Di awal lu nggak bisa punya komitmen, ya lu jangan punya tato. Pertanyaan berikutnya, tato tuh beneran adiktif ya? Adiktifnya itu sebenarnya bukan di tatonya cuy. Kalau misalkan gue pribadi, gue cinta nih sama tato, sama segala sesuatu yang berkaitan sama tato, ya gue suka gitu ya. Dan pada saat gue bikin tato, gue ngerasa bahagia gitu ya, karena kan gue cinta sama halnya gitu. Gue seneng pada saat lagi ditato, proses lagi ditato sampai si tatonya jadi, proses healing, dirawat gitu sampai benar-benar udah jadi kulit normal lagi tuh, ya gue seneng. Pada saat gue merasakan kesenangan itu kan, itu tuh ada dopamin ya yang ada di dalam tubuh gue, dopamin yang adiktif. Gue kasih contoh gini deh, selebgram atau apa ya yang di Instagram deh gitu. Lu punya followers banyak, terus lu posting satu foto yang likesnya 3000, wah lu seneng, wah yang likes gue banyak, pasti ada keinginan untuk posting lagi besoknya. Sama persis, dopamin yang adiktif. Lanjut ya, kalau kamu tatoan, mau sama yang punya tato juga nggak? Kalau visi misi dia punya tato memang make sense dan dewasa, ya kenapa nggak? Cuman kalau misalkan dia bertato tapi cuman buat sekedar gimana, tanpa memikirkan konsekuensinya dari A sampai Z-nya sih, kayaknya agak gimana gitu. Pengen banget ditato tapi nggak tahu gambar apa, nah yang kayak gini, ya mending nggak usah. Ya sekarang lu pengen ditato tapi lu nggak tahu gambar apa, berarti kan belum punya tato nih. Buat milih gambar aja lu nggak tahu, apalagi prosesnya seperti apa, apalagi social punishment yang bakalan lu rasain. Ya ditato di negara kita itu kan masih dianggap minoritas lah. Hal-hal negatif itu sering sekali nyampe di orang-orang yang bertato. Gua pun sering sekali merasakan social punishment itu. Jadi kalau misalkan emang masih ada keraguan atau apapun, ya mending jangan lah. Ditato biar nggak sakit gimana om? Bius bisa. Ya kalau misalkan pengen ditato tapi nggak sakit, ya mending nggak usah ditato.
itu kan udah sepaket cuy, gitu maksudnya. Belakangan ramai banget sih di komunitas tato dan di studio-studio tato besar membahas kalau misalkan yang ditato itu sekarang sudah ada anestesinya atau apapun segala macam. Kalau misalkan mereka emang pengen menggunakan anestesi apa segala macam, itu haknya mereka gitu. Tapi buat gue pribadi, ya kalau misalkan lu nggak bisa nerima rasa sakitnya, ya jangan. Kalau misalkan lu cuman pengen hasilnya doang tanpa menikmati prosesnya, gimana dong? Sama halnya kayak lu mengejar karir, lu mengejar impian lu, prosesnya ada kan dari nol. Lu merasakan dulu gimana caranya lu mau mengejar cita-cita lu. Jadi pada saat nanti sudah didapat pun, lu bakal mendapat kepuasan dan rasa bangga terhadap diri lu sendiri. Kayaknya cukup sih Q&A-nya yang gue jawab. Ya gue mau ngasih sedikit edukasi, semoga nyampe tentang tato. Ya pro dan kontra tato di negara kita itu sangat-sangat banyak. Dia jelas dampak negatifnya banyak dari tato itu. Selain tadi yang gue bilang social punishment, pemilihan gambar yang cuman asal-asalan apa segala macam, resikonya ya anggota badan lu nanti cacat. Terus yang pemilihan tato artis yang kurang benar, termasuk ke segi kesehatannya juga, karena resiko dari jarum tato itu kan banyak banget, sampai bisa ke HIV AIDS apa segala macam. Ya resiko negatifnya banyak. Hal positifnya ada juga yang bisa gue ambil dari tato. Gue lebih belajar mencintai proses, karena untuk mendapatkan suatu hasil itu ya kita harus survive, mencintai prosesnya dulu gitu. Prosesnya kita rasain ya, rasa sakit, terus mungkin bayar kan, kita ngeluarin uang, kita cari duit dulu gitu. Udah cari duit, harus menerima rasa sakit sampai nanti ada hasilnya gitu. Ya gue lebih mencintai proses sih semenjak gue mengenal dunia tato. Dan satu lagi, mau meluruskan persepsi orang-orang aja, kalau misalkan di tato itu harus kuat ya nahan rasa sakit apa segala macam. Nah, ini ada mispersepsi. Di tato itu sebenarnya tidak menahan rasa sakit cuy. Di tato itu menerima rasa sakit. Gue pun meralat kemarin di trip vlog gue bilang menahan 5-10 menit pertama itu gue bakalan struggle nahan rasa sakit. Nggak menahan, proses penerimaan rasa sakit. Pada saat di tato 5-10 menit pertama itu bakalan kerasa sakit banget, karena ya badan lu bakalan adaptasi gitu sama rasa sakitnya. Jadi setelah badan lu adaptasi, beberapa jam ke depan selama proses ditato itu lu bakalan lebih enjoy. Dan manusia itu makhluk adaptif. Dalam kondisi apapun, setelah mereka bisa beradaptasi, mereka bakalan mampu survive. Kayaknya segitu aja. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Thank you guys for watching this. See you in the next video. Peace out.